Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Ini materi yang ada di modul 2 untuk perkuliahan matematika diskrit. Jadi materi pertamanya adalah tentang prinsip pemilihan tak terurut. Khususnya untuk video kali ini kita akan belajar untuk R permutasi. Nah, di sini ada permasalahan. Jadi permasalahan pertama, berapa banyak cara yang bisa kita pilih, yang kita ambil untuk memilih 3 mahasiswa atau 3 siswa dari suatu grup yang terdiri dari 5 siswa untuk berdiri secara berurutan untuk mengambil suatu gambar. Jadi di sini sudah ada ilustrasinya ya. Jadi ada ilustrasinya, katakanlah di sini ada 5 orang. 5 orang di sini. Ini orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Nah, gimana caranya? Ada berapa banyak caranya untuk memilih 3 dari 5 ini untuk berdiri secara berurutan di suatu gambar, untuk mengambil suatu gambar. Oke, mungkin cara pertamanya kalau mau cara klasiknya ya udah kita pindah-pindah aja posisi orang ini. Oh, mungkin ini adalah cara pertama. Nih. Cara keduanya gimana? Oh, cara keduanya ditukar posisi. Misalkan ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, dapat cara kedua. Oh, cara ketiganya adalah ini M1, ini 2, ini 3. Atau nanti, oh oke, ini nggak usah dipilih dulu. Kita ambil yang seperti ini. Oke, nanti ini nggak usah dipilih. Kita ambil orang-orang ini saja. Jadi silahkan dikombinasikan. Silahkan dicoba-coba. Ada kira-kira ada berapa banyak caranya. Nah, ternyata caranya adalah secara matematisnya gini, secara logikanya. Jadi kan kita punya 3 nih. Yang diminta adalah 3. Berarti ada 3 kotak. Mungkin dulu ketika di sekolah diajarkan seperti ini. Buat kotak seperti ini. Oke, ada 3 kan yang mau diambil dari 5. Untuk orang pertama, tempat pertama ini, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Tempat pertama tentunya dari 5, ada berapa cara yang mungkin? Oh, ada 5. Kan masih belum ada yang terpilih. Ada 5 nih. Oke, ada 5. Kemudian untuk tempat kedua, ada sisa berapa? Sisa berapa orang yang bisa dipilih? Tentunya sisa 4. Karena katakan kita pilih orang ini. Jadi ada 4 kemungkinan, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan yang kita tempatkan untuk dia di posisi kedua. Oke, jadi posisi kedua ada warna merah, misalnya ada 4. Kemudian untuk yang ketiga, tentunya misal kita pilih ini. Tentunya yang ketiga, misalkan yang warna hijau, maka sisa 3. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, misalnya sisa 3 maksudnya. Oke, berarti di sini sisa 3. Jadi ada berapa banyak caranya? Ada berapa banyak cara untuk memilih 3 dari 5 untuk berdiri secara berurutan atau stand in line untuk mengambil suatu gambar. Ya, caranya adalah tinggal kita kalikan saja. Sini 5 dikali 4 dikali 3 itu adalah 60. Jadi ada 60 cara. Tidak percaya, coba aja. Coba aja kalian kombinasikan seperti cara yang di awal yang cara klasiknya tadi yang saya katakan seperti itu. Oke, permasalahan yang pertama clear ya. Ini oke. Kemudian permasalahan kedua. Sekarang ada berapa banyak cara untuk mengatur semuanya, kelima-limanya itu in a line. Jadi berurutan dalam satu garis untuk mengambil, tidak, line di sini bukan berarti harus satu garis gitu ya. Untuk berdiri untuk mengambil gambar misalnya. Nah sekarang kalau semuanya kita pilih, gimana caranya? Ada berapa banyak caranya? Ya caranya adalah berarti kalau tadi 3 kita ambil 3 kotak, misalnya kita pilih berarti kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, orang pertama adalah masih ada 5 orang lengkap. Orang kedua, ini orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Orang kedua sisa 4. Seterusnya maka sisa 1. Nah, berapa banyak caranya ya sudah kita kalikan saja. Hasilnya adalah tadi sampai sini 60, berarti 60 dikali 2 dikali 1, yaitu 120. Jadi ada 120 cara untuk arrange semuanya in line for a picture.
Itu permasalahan awalnya, katakan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke definisinya. Jadi kalau permutasi dari suatu himpunan objek adalah pengaturan yang memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Dulu ketika sekolah mungkin ditekankan sama gurunya. Bedanya permutasi dan kombinasi apa? Oh, kalau permutasi pakai urutan, kombinasi tidak melihat urutan. Inilah dia definisinya. Kemudian ada permutasi R. Ini harusnya R permutasi ya. Ini harusnya R permutasi. Jadi di sini diberikan himpunan S tak kosong dan R suatu bilangan bulat positif. Suatu R sampel, jadi ada istilah R sampel dari S adalah pemilihan terurut R objek. Tidak harus berbeda dari S. Sedangkan R permutasi dari S adalah pemilihan terurut R objek yang berbeda dari S. Nah, kalau R sampel tidak harus berbeda, kalau R permutasi dia harus berbeda. Makanya tadi orang yang sudah dipilih tidak kita masukkan lagi dalam perhitungan berikutnya karena dia harus berbeda. Nah, permutasi R itu notasinya adalah bisa ditulis dengan PNR dalam kurung atau bisa juga dalam bentuk yang kedua dan yang ketiga bisa kalian lihat. Penulisannya bermacam-macam. Nah, kalau yang tadi R sampel, kita balik lagi R sampel. Jadi kalau kita punya S dengan N elemen, jadi himpunan S punya N elemen, kemudian R itu bilangan bulat positif, banyaknya R sampel dari S adalah N pangkat R. Kalau ada 3 elemen dalam S, maka banyaknya 2 sampel dari S adalah 3 pangkat 2. Yaitu 9 gitu. Ini bisa juga dikatakan himpunan kuasa. Nanti kalian akan belajar tentang power set. Jadi yang mungkin soalnya. Di sini kita belajar dulu namanya banyaknya R sampel itu N pangkat R. Contoh, diberikan himpunan S itu 1, 2, 3. Anggota himpunan S 1, 2, 3. Banyaknya 2 sampel dari S adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Apa yang maksud dengan 2 sampel? Tadi adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan 3, 3. Ingat definisinya R sampel itu tidak harus berbeda. Karena mungkin 1, 3, dan 3, 1 itu sama atau berbeda. Nah, atau bukan 1, 3, 3, 1 ya. Maksudnya 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu kan sama. Jadi tidak diperhatikan perbedaannya. Sedangkan banyaknya 2 permutasi dari S adalah tanpa kita gunakan dulu rumusnya. 2 permutasi dari S adalah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, dan 3, 1 dan 3, 2. Jadi banyaknya 2 permutasi dari S itu ada 6. Ada 6 cara menyusunnya. Ada 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Kalau R permutasi ingat dia yang berbeda. Jadi 1, 3, dan 3, 1 itu dianggap berbeda. Tapi yang tidak berbeda adalah tadi 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Jadi perlu diketahui perbedaannya ya. R sampel dan R permutasi. Nah ini teoremanya. Jadi teoremanya jadi R bilangan positif, bilangan bulat positif, N bilangan bulat positif, atau dengan intervalnya R-nya besar sama dengan 1, kecil sama dengan N, maka permutasi dari N, R, sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai N dikali N-R ditambah 1. Kenapa bisa seperti itu? Jadi anggap berarti kan kita punya N elemen di sini. Kita punya ada berapa banyak sukunya, jadi ada N suku, sebanyak N elemen atau N suku. Jadi misalkan kita punya di sini sampai sini ya. Ini ada sebanyak N elemen. Ini
Ini elemen apa? Katakanlah suku ini, elemen bintang, elemen kotak, elemen apa lagi? Himpunan, lingkaran, segitiga, dan seterusnya. Ini ada sebanyak N elemen. Nah, permutasi N dari R, misalkan kita pilih sebanyak R, adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai N-R plus 1. Kenapa? Sama seperti logikanya, sama seperti tadi menyusun stand inline tadi yang di awal. Jadi kita ambil untuk untuk suku pertama, katakan di sini suku pertama berarti masih lengkap nih, masih ada n suku, masih ada n elemen, maka di sini n. Kemudian yang kedua, berapa sisanya? Misalnya di sini apa ya? Tak beraturan ya, bentuk tak beraturan. Oke, ini kita copot, kita hapus. Berarti sisa berapa? Sisanya berarti sisa N-1, maka N-1. Seterusnya kita ambil sisa N-2, dan seterusnya sampai sisanya adalah N-R-1. Kenapa? Nih, di suku pertama dia sisa N. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan suku ke apa? Nih ya, suku ke N, suku pertama dia N. Suku kedua dia N-1. Suku ketiga dia N-3, N-2. Berarti dia berkurang 1 terus. Nah, suku R, berarti kalau di sini ini 3 dia berkurang 1, 2 dia berkurang 1, 1 dia 0 di sini. Ini kan ibarat sebenarnya N-0. Dan ini adalah bentuknya N dikurang R-1. Maka banyaknya caranya tadi adalah perkalian dari N dikali N-1 dikali N-2 sampai dikali dengan N-R plus 1. Oke, jadi cara membuktikannya seperti itu. Jadi ambil untuk elemen pertama, ambil untuk elemen kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, perhatikan tadi untuk yang di teoremanya, dia bentuknya adalah untuk R besar sama dengan 1, kecil sama dengan N. Nah, pertanyaannya, misalkan kita punya N elemen, Nah, berapa banyak cara untuk memilih 0 dari N elemen? Jadi, pertanyaannya adalah berapa permutasi N dari 0? Logikanya ada berapa banyak caranya? Ada N. Kita nggak mau milih, maka berapa banyak caranya? Hanya ada satu cara untuk memilihnya. Ya kan ya? Yaitu dengan tidak memilihnya. Nah, akibat dari teorema itu dia memperluas. Jadi kalau tadi batasannya itu mulai dari 1, nah sekarang dimulai dari 0. Kan bilangan bulat tadi ya. Jadi sebelum 1 tadi adalah 0. Jadi kalau R-nya besar sama dengan 0, kecil sama dengan N, maka PNR-nya itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi misalkan kalau katanya 0, PN0 itu adalah N faktorial dibagi N dikurang 0 faktorial adalah N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1. Jadi benar kalau permutasi dari N elemen, pemilihan N elemen, permutasi N dari 0 itu adalah 1 jawabannya. Nah, bagaimana kalau dari N? Katakan permutasi N dari N. Kalau permutasi N dari N, maka ini adalah N faktorial dibagi N min N faktorial, yaitu N faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. Maka di sini adalah N faktorial bagi 1 sama dengan N faktorial.
Seperti itu singkatnya. Nah, kemudian gimana cara membuktikan akibatnya? Nah, sebenarnya kita balik lagi ke teoremanya. Jadi bentuk teorema ini, jadi jangan beranggapan bahwa oh rumus ini hanya berlaku untuk ini. Enggak ya, ini perluasan. Akibat ini adalah perluasan dari teoremanya. Jadi sebenarnya bentuk dari PNR tadi ini adalah juga sama, N faktorial dibagi N min R faktorial. Hanya untuk teorema ini dia mengatakan batasannya untuk R besar sama dengan 1, kecil sama dengan N. Nah, gimana cara dapatnya? Kenapa dari N dikali N-1 sampai N min R plus 1 itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial? Jadi caranya adalah ya kita bentuk aja dia seperti ini. Ini anggap kita belum tahu ya bentuknya seperti ini. Jadi caranya adalah ini kan sama dengan N dikali N-1, seterusnya sampai N-R ditambah 1. Nah, ini sama-sama kita kali dengan ini N-R, kemudian ini N-R, aduh tidak cukup. N-R-1, kita pindahkan saja ya. Supaya cukup. Oke, balik lagi. Ini sama dengan tadi kan N dikali N-1 dikali seterusnya sampai N min R plus 1. Nah, ini kedua, jadi kita kalikan, bukan kedua ruas ya, kita kalikan dengan, kita bedakan warna aja, kita kalikan dengan N min R, kemudian dikali N min R min 1, N min R min 2, sampai dikali 3, dikali 2, dikali 1. Berarti ini juga sama, N min R min 1, seterusnya kali 3, kali 2, kali 1. Ini kan kalau dibagi sama dengan 1 kan, jadi boleh aja kalau kita kalikan dan kita bagi dengan bentuk ini. Nah, perhatikan bahwa ini adalah bentuk dari N dikali N min 1, dikali N min R plus 1, sampai dikali 1 adalah bentuk dari N faktorial. Kemudian N min R dikali N min R min 1, dikali seterusnya sampai 321 adalah bentuk dari N min R faktorial. Jadi terbukti bentuknya adalah sama dengan seperti terbukti yang teoremanya. Tapi yang untuk teorema, ingat lagi, batasannya adalah awalnya dibuat dari 1 sampai N. Nah, oleh karena itu diperluas lagi. Dari teorema ini muncullah akibat yang mengatakan bahwa oh kalau 0 juga sama kok. Bisa juga kok kalau dari 0 misalnya. Nah, gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya tadi, oh untuk batasan yang 1, kan kita dapat nih. Untuk yang bentuknya seperti ini, interval ini, kita tahu nih bahwa PNR-nya tadi adalah N faktorial per N min R faktorial. Nah, ternyata kalau kita buat dia R-nya 0, di sini untuk N sama dengan, untuk N ya, untuk R sama dengan 0, untuk R sama dengan 0, maka di sini PN0 adalah, bukan gini ya, PN0 itu sama dengan N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1. Jadi, oh ternyata rumus itu bisa juga kita pakai untuk interval yang kita perluas nolnya termasuk istilahnya. Jadi, akibat itu hanya mengatakan, oh kalau ternyata untuk R yang mulai dari 0 juga bisa kok.
katanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh soal. Ini juga contoh soalnya gampang. Kalian pasti juga sudah tahu ketika sekolah dulu. Nah, ini tentukan permutasi 3 atau 3 permutasi ya. Kurang konsisten ya slide-nya jadinya. Dari 5 huruf yang berbeda, misalnya punya huruf A, B, C, D, E. Nah, oke, jadi karena R-nya 3, N-nya 5, maka 3 permutasi dari 5 huruf yang berbeda adalah, ya dihitung aja, jadi hasilnya adalah 60. Kemudian, suatu undian dilakukan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit. Jika digit-digit dalam suatu angka diharuskan berbeda satu sama lain, ada berapa kemungkinan nomor undian? Jadi, banyaknya angka ada berapa? Ada 10. Kan ada 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Yang mau diambil cuma 7. Ya udah berarti permutasi 10 dari 7. Tinggal kalian kalikan saja, ketemulah hasilnya. Nah, kemudian ada R permutasi dari himpunan ganda. Himpunan ganda contohnya misalnya sama aja ya. Misalkan kalian punya himpunan A, itu sama dengan A, 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 B, B, C. Sebenarnya kan himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda-beda. Maka kita bisa tuliskan A-nya di sini adalah ada 3 dikali A, kemudian 2 dikali B, kemudian 1 kali C. Ada berapa total himpunannya? Total himpunannya adalah ada 6. Itu 3 tambah 2 tambah 1 ya. Faktornya kan faktor pengalinya 3, 2, dan 1. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6. Atau bisa kita cacah sendiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, teoremanya mengatakan bahwa diberikan himpunan ganda M, N1 kali M1, N2 kali M2, sampai NK kali MK, dengan N1 adalah faktor pengulangan dari unsur M1 dan seterusnya. Jika jumlah semua unsur dari M adalah N sama dengan N1 tambah N2 sampai NK, maka jumlah permutasi dari M adalah N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Contoh, dalam berapa banyak cara huruf-huruf dalam kata Mississippi dapat disusun? Nah, ini kan himpunan M-nya, huruf M-nya ada 1. Misalkan kita definisikan himpunan M ya. M-nya ada 1 huruf, I-nya ada 4 huruf, S-nya ada 4 huruf, P-nya ada 2 huruf. Nah, makanya di sini kardinalitas M-nya adalah, ada berapa nih? 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9, 11. Berarti ada 11. Benar nggak ada 11 huruf? M-I-S-S-I SSIPPI ya, 11 huruf ya. Jadi banyaknya permutasi dari M adalah 11 faktorial karena N-nya tadi, kemudian dibagi dengan tadi huruf M ada 1, dikali huruf I ada 4, dikali huruf S ada 4, dan dikali huruf P ada 2. Dan hasilnya adalah 34.650. Jadi itu untuk permutasi dari himpunan ganda. Kemudian ada apa lagi? Ada permutasi siklis. Nah, jadi permutasi siklis ya, siklis lingkaran misalnya. Ini contohnya kalau dulu ada, misalnya ada meja berbentuk lingkaran, kira-kira ada berapa banyak cara orang untuk duduk gitu. Nah, perhatikan kalau dalam permutasi siklis yang diperhatikan atau yang membedakan itu adalah posisi objek-objek terhadap objek-objek lain, bukan posisi objek terhadap lingkungannya. Perhatikan ya. Sudah di bold, dikapitalkan, bukan posisi objek-objek terhadap lingkungannya. Contoh aja di sini. Contoh misalkan kita punya himpunan S. S-nya itu sama dengan A, B, C. Yang pertama, kira-kira ada berapa banyak cara untuk menyusunnya? Cara adalah 3 faktorial kan? Yang pertama ya, 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Kali 1 ya, kali 1 sama dengan 6.
Apa maksud dari 3 faktorial? Ada 6 cara, maksudnya apa? Kita bisa bentuk dia jadi ABC. Ini dalam notasi himpunan dulu ya. Kemudian ada ACB. Kemudian ada BAC. Ini ada BCA. Kemudian ada CAB. Ada CBA. Ini ya, maksudnya ada 6. 6 ini maksudnya ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua adalah yang sama. Kita cari yang sama ada berapa banyak komponen yang sama. Siklis yang sama. Nah, ingat, yang membedakan itu posisi objek-objek terhadap objek-objek lainnya, yang lain. Bukan posisi objek terhadap lingkungannya. Kalau sebelumnya permutasi yang kita pelajari, dia linear. Kita bisa buat dia dalam kotak nih. Ada 5 orang dipilih 3. Oh, ambil aja 5, 4, 3. Ya, tidak bermasalah. ABC, kalau di sini, itu tidak sama dengan CAB ya. Kalau dalam linear dia tidak sama. ABC tidak sama dengan CAB. Tapi kalau dalam siklis ABC itu sama dengan CAB. Kenapa? Nih, kita ambil patokannya B. Patokannya B kita lingkar ya. Di sebelah kanan B adalah A. Kita kotakkan. Sebelah kanan B adalah A. Sebelah kanan. Sebelah kiri B adalah A. Salah ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri lah anggapkan. Sebelah kiri B adalah A. Sebelah kanan B adalah C. Benar ya? Sebelah kanan B adalah C. Kalau nggak percaya, coba kita buat dalam lingkaran. Nih. Dalam lingkaran, kalau ini kan posisinya berbeda-beda nih. Sengaja dibuat berbeda-beda supaya bingung. Misalkan di sini. Ini ada lingkaran. Ini ABC. ABB. ABC. ABC. Kemudian lingkaran yang kedua adalah CAB. Ini posisi yang sama, dua ini adalah posisi yang sama. Coba aja, ini kan ada kursi 1 ya, kursi 2, kursi 3. Coba aja kalian pakai orangnya. Ibaratkan ada orang A, orang B, orang C, sama aja. Di kanan kirinya tetap orang yang sama. Hanya dia pindah posisi duduk saja. Nah, bukan itu yang diperhatikan. Nah itu yang diperhatikan. Jadi kalau di linear, permutasi linear, kita anggap linear ya, karena inline tadi katakan. Karena tidak ada, karena ya linear dia, satu searah aja ibaratnya. Bukan searah ya, segaris gitu. Kita bisa dengan gampang, huruf Mississippi ya, itu linear, satu deretan huruf aja. Nah ini bentuknya siklis atau lingkaran misalnya. Nah jadi kita lihat dia bukan posisi objek yang diperhatikan, yang membedakan itu posisinya. Jadi posisi si B sebelah kanannya tuh, sebelah kirinya tuh A, sebelah kanannya C. Mau diputar gimana pun, pokoknya sebelah kirinya B itu A, sebelah kanan B-nya itu C gitu. Bukan posisi objek terhadap lingkungannya, bukan posisi ininya. Bukan posisi, oh di sini B, di sini A, ini beda nih. Bukan, tetap sama dia. Oh ini B, ini A. Oh berbeda berarti dua lingkaran ini, dua meja ini. Enggak, dia sama. Dia enggak berbeda. Yang berbeda bukan orang yang duduk di kursi itu, tapi lingkarannya, posisi objek B dengan objek yang lainnya. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau dalam ini kan yang satu. Kalau yang kedua, kita lihat banyaknya siklis yang sama yang mana. Misalkan yang di sebelah kirinya B adalah A ya. Sebelah kiri B itu A. Oke, ini sebelah kiri B A ya, 1. Sebelah kiri B yang A, tepat A adalah 2. Gampang. Kemudian mana lagi? Yang sebelum B itu A. Ini ya, sebelum B itu A. Nah, kemudian yang selanjutnya, apalagi yang mirip. Ini kita patokan B aja. Kalau kalian mau patokannya C juga boleh, tetap sama kok hasilnya.
Misalkan sebelah kanan B itu, sekarang sebelah kanan B itu A. Sebelah kanan B itu A, kita ambil, oh ini sebelah kanan B itu A ya. Kemudian sebelah kanan BA itu ini, sebelah kanan BA ini. Jadi, oh udah habis, berarti kan dari 6 sudah habis. Berarti banyaknya siklis yang sama adalah, ada berapa yang sama? Ada 2 jenis siklis yang sama kan? Ada 2 jenis siklis yang sama. Dengan ada berapa cara? Dengan ada berapa cara? Ada 2 siklis, ada 2 jenis, bukan 2 siklis ya. Ada 2 jenis yang sama dengan 3 cara. Jadi ada dua jenis urutan dengan 3 cara. Nah, dalam permutasi siklis, perhatikan permutasi adalah himpunan yang berbeda tadi, kumpulan yang berbeda. Definisi, balik lagi ke definisi tadi ya. Nah, maka banyaknya cara untuk apa tadi? Kalau definisi permutasi yang secara benarnya, banyaknya cara pemilihan terurut objek yang berbeda dari S. Nah, ini definisinya, pemilihan terurut objek yang berbeda. Perhatikan yang berbeda. Kita balik lagi ke sini. Jadi, ada berapa banyak cara untuk permutasi siklis kalau kita punya 3 orang, katakan ABC. Ada berapa cara? Ada 2 cara kan? Tadi sudah terjawab di poin kedua. 2 jenis tadi ini. Jadi, ada 2 cara. 2 cara itu dapatnya dari mana? 2 cara itu 3 faktorial dibagi dengan 3. Yaitu 3 kali 2 kali 1 dibagi 3, yaitu hasilnya 2. Di mana 2 ini juga sama dengan, kalau yang kita tahu rumusnya adalah N-1 faktorial ya. 3 kurang 1 faktorial. Kan sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2. Itu adalah logikanya, ilustrasinya. Nah, makanya kalau kita punya N objek yang berlainan, permutasinya adalah N-1 faktorial. Tinggal kalian kembangkan saja untuk N objek. Kalau tadi untuk 3 objek. Oke ya, penjelasan itu, penjelasan yang tadi perlu kalian ulang-ulang supaya lebih mudah dipahami ya. Oke, kita selesai. Nah, ternyata sudah selesai untuk R permutasi. Jadi, silahkan dipelajari lagi, dibaca-baca, dicari kombinasi soal. Bukan kombinasi soal ya, contoh-contoh soal lainnya, supaya lebih paham dan lebih dapat sensinya. Oke, jadi beberapa materi yang disajikan di slide ini dibantu juga oleh asisten saya, yaitu Yulika Nurhawa, Yakobus Weni, dan Florensi Silva Angelina. Jadi, ya terakhir saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.